Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah mabadu. Terima kasih kepada Pak Narsum yang hadir pada hari ini, yang dimana kita dalam acara Polsite Talk, yang hari ini pun kita akan membahas sebuah isu yang sedang update-update-nya, yang pada hari ini seluruh mata netizen, seluruh masyarakat umum sedang menyoroti, yang dimana pada hari ini isu tentang bagaimana presiden 3 periode. Dan pada hari ini pun kita sudah ditemani para narsum-narsum kita yang ahli pada bidangnya. Yang pertama dari Pak Bawono Kumoro, yang kedua dari Pak Mei Susanto, dan yang ketiga dari Pak Denny Henry. Alhamdulillah pada hari ini para pemateri pun sudah hadir, dan seluruh sahabat Polsite bisa menonton agenda-agenda Polsite dari semua channel, Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Dan hari ini bagian dari rangkaian-rangkaian Polsite Talk. Saya ingin sapa-sapa dulu mungkin ya terhadap seluruh para narsum. Pak Bawono, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Mas. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangan dan kesempatannya. Alhamdulillah ya Pak. Posisi lagi mana Pak sekarang Pak? Lagi di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, ini bagian dari kelebihannya Jakarta, dan seluruh daerah yang berbeda kita bisa ngobrol langsung. Kita sapa juga Pak Mei Susanto. Gimana kabarnya Pak Mei? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Mei ya. Amin. Dari Pak Denden gimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah Kang Agung sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa menghasilkan sebuah hasil diskusi yang menjadi edukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang pertama, sepertinya kita akan runut dulu ya susunan-susunan materi pada hari ini, yang dimana kita akan membahas bagaimana tentang penundaan pemilu 2024 dan ancaman terhadap demokrasi dan konstitusi, yang dimana pertama akan disampaikan oleh Pak Bawono, yang kedua oleh Pak Mei, yang ketiga dari Pak Denden. Yang pertama dalam segi aspek politik, yang kedua dari aspek tata negara, yang ketiga dari aspek pemilu dan kebijakan publik. Yang dimana pertama akan disampaikan langsung oleh Pak Bawono Kumoro. Waktu dan layar dipersilahkan Pak. Ya, baik, terima kasih pada Polsite Talk atas kesempatan yang diberikan mengundang pada hari ini untuk podcast Polsite Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada narasumber-narasumber lain, Kang Deden, Kang Mei Susanto, semoga kita sehat selalu. Ya, memang 1 bulan terakhir ini ruang publik kita itu dipenuhi dengan kegaduhan sebuah wacana yang kontroversial gitu ya, yang dilontarkan oleh 3 ketua umum partai politik mengenai wacana penundaan pemilu. Wacana penundaan pemilu sebagaimana kita ketahui dalam rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu bulan lalu itu sudah disepakati bahwa pemilu 2024 legislatif pemilihan presiden akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Kemudian di 27 November di tahun yang sama akan dilakukan pilkada di seluruh Indonesia untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati. Nah, kemunculan gagasan penundaan pemilu ini tentu tidak mengindahkan kesepakatan politik yang sudah dibuat tersebut ya. Pemilu kan merupakan amanat dari konstitusi, sirkulasi sebuah mekanisme demokratis untuk melakukan sirkulasi pemilihan nasional 5 tahun sekali. Alasan yang dikemukakan oleh para
pengemuka gagasan tersebut adalah alasan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi yang belum tuntas sepenuhnya, dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu kami di Indikator Politik Indonesia pernah melakukan survei di 3 bulan, di bulan September, November, dan bulan Desember. Kami pernah melakukan survei, dan salah satu bagian survei yang pernah kami tanyakan dalam survei tersebut adalah kami mengajukan 2 pendapat ya. Kami mengajukan 2 pendapat. Saya coba akan share screen temuan survei itu ya. Kami mengajukan 2 pendapat kepada responden. Pendapat pertama adalah pandemi COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional harus menjadi prioritas penanganan secara tuntas oleh Presiden Joko Widodo, meski pemilihan umum harus ditunda hingga tahun 2027. Pendapat kedua, pergantian kepemimpinan nasional harus melalui pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan, meski masih dalam kondisi pandemi. Nah, dari survei yang kami lakukan di bulan September, November, dan Desember, dukungan terhadap pendapat kedua itu selalu berada di angka 64%, di atas 64%. Di survei terakhir di bulan Desember yang kami lakukan pada 6-11 Desember 2021, dukungan terhadap pendapat kedua bahwa pergantian pimpinan nasional harus dilakukan melalui pemilu 2024 meskipun masih dalam kondisi pandemi itu mencapai 67,2%. 24,5% responden itu mengatakan memilih pendapat yang pertama. Artinya tidak sampai 1/4 warga Indonesia kalau berdasarkan temuan survei ini yang mendukung penundaan pemilu. Nah, ini kan tentu menjadi menjadi pertanyaan bagi kita gitu ya. Kalau para ketua umum partai politik menyuarakan sebuah gagasan yang jauh dari aspirasi publik, ada gap yang sangat jauh dari apa yang disuarakan oleh publik, jadi kita patut bertanya, ini aspirasi siapa yang mereka bawa gitu kan ya. Penundaan pemilu ini kalau kita perhatikan kan wacana yang berseliweran di ruang publik kan ada 2 ya. Penundaan pemilu, kemudian yang satu lagi adalah penambahan 3 periode masa jabatan presiden. Saya akan kupas yang pertama dulu ya, penundaan pemilu. Nah, penundaan pemilu ini kan melalui amandemen konstitusi. Dua-duanya ini gagasan ini kan harus melalui amandemen konstitusi. Tapi penundaan pemilu ini memiliki daya jangkau insentif gitu ya, yang sangat luas gitu ya. Kenapa sehingga menggiurkan banyak pihak? Kenapa saya sebutkan daya jangkaunya luas? Kalau pemilu ditunda, tidak dilakukan di 14 Februari 2024, itu bukan hanya presiden, dalam hal ini pemimpin di lembaga eksekutif, yang menikmati gitu ya. Tapi para anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia itu mendapat insentif yang sama gitu. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk berkampanye lagi, mencalonkan diri lagi. Kemudian mereka mendapat extend masa jabatan dengan cukup duduk dan ya intinya tidak perlu mengeluarkan logistik lagi, bersusah payah, berkeringat, mengkampanyekan diri dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang disebut daya jangkau insentifnya sangat luas sehingga berpotensi menarik banyak pihak gitu, menarik dukungan banyak pihak, menggoda sekian ratus anggota MPR RI di forum di majelis tersebut, dan dikhawatirkan oleh kita pegiat-pegiat demokrasi, orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia adalah menggoda mereka untuk melakukan amandemen konstitusi demi hal ini. Nah, ini yang tingkat berbahayanya lebih tinggi ya, ketimbang wacana yang kedua adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Penambahan periode masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Kalau yang kedua, yang wacana penambahan periode masa jabatan presiden, itu juga melalui amandemen konstitusi ya. Artinya ini kan daya jangkaunya lebih sempit. Dia daya jangkaunya hanya mungkin dinikmati oleh lembaga eksekutif, presiden gitu ya. Artinya kekuasaan eksekutif, presiden sebagai kepala pemerintahan kepala negara tidak lagi cukup di 2 periode,
tapi bisa 3 periode. Artinya Presiden Jokowi sekarang itu, kalau amandemen ini terjadi, penambahan masa jabatan presiden, beliau bisa ikut lagi di 2024. Tapi di sana ada, kalau ini dilakukan amandemen, kemudian dirubah klausul itu, artinya masih ada usaha lagi, artinya di pemilu tetap dilakukan, tapi beliau bisa maju lagi gitu, bisa mencalonkan diri lagi. Nah, di situ mungkin nanti ada pertarungan-pertarungan, perlawanan-perlawanan dari publik dan sebagainya. Artinya daya jangkau insentifnya itu lebih spesifik, potensial dinikmati oleh presiden saja gitu ya. Kalau beda dengan penundaan pemilu tadi, tanpa dilakukan pemilu lagi, pejabat-pejabat publik di lembaga eksekutif, di legislatif di seluruh Indonesia, di seluruh tingkatan Indonesia itu bisa extend masa jabatannya tanpa ikut pemilu lagi. Nah, kita juga menanyakan kepada publik di survei bulan Desember lalu mengenai wacana penambahan masa jabatan presiden gitu ya. Nah, kita tanya soal masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Kita tanya kepada publik ya. Saya akan coba share screen lagi slide mengenai hal itu. Nah, kita tanyakan kepada responden sepanjang survei September, November, dan Desember, gitu ya. Seberapa setuju Bapak Ibu jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode? Dalam ketiga survei itu, dukungan ketidaksetujuan, artinya yang kurang setuju, tidak setuju sama sekali itu selalu lebih besar gitu ya dibanding responden yang setuju atau sangat setuju gitu ya. Artinya publik kita itu memang masih alhamdulillah tentu masih melihat bahwa konstitusi itu harus dijunjung tinggi, demokrasi konstitusional di Indonesia harus dijunjung tinggi, dan semua aturan rule of the game itu hanya mengacu pada konstitusi. Artinya konstitusi harus ditempatkan sebagai aturan main tertinggi dan tidak bisa diubah dengan mudah gitu ya, hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Nah, ini yang membuat mengapa dua wacana tersebut yang berseliweran selama beberapa pekan terakhir ini sebenarnya sudah lama ya. Suara-suara seperti ini dulu di 2019 juga ada wacana-wacana seperti ini. Bahkan dulu respon Pak Presiden itu jauh lebih galak loh ya, bahwa ini menampar muka saya, mencari muka dan sebagainya. Tapi memang kalau kita cermati respon dari Pak Presiden itu, responnya sekarang yang 2 minggu lalu beliau sampaikan di Istana Bogor itu cenderung normatif ya. Artinya saya tunduk taat pada konstitusi dan sebagainya. Nah, ini respon-respon yang normatif, dan kita lihat juga memang perkembangan hari-hari terakhir ini memang nampak semakin jelas bahwa gagasan mengenai penundaan pemilu maupun penambahan periode masa jabatan presiden itu berasal dari lingkungan sekitar Pak Presiden gitu ya. Misalnya ada seorang menteri senior yang bukan di bidangnya gitu ya, mewacanakan hal ini gitu secara terang-terangan gitu ya. Tapi di sisi lain menteri koordinator, menteri senior yang di bidang Polhukam itu mengaku tidak pernah ada pembahasan ini di pemerintahan. Artinya tidak ada ketidaksatuan suara di pemerintahan saat ini mengenai dua gagasan kontroversial ini. Nah, ini yang kita khawatirkan bahwa ternyata gagasan ini bukan berasal dari luar istana, tapi berasal datang dari dalam istana. Nah, ini yang perlu kita suarakan, kita kawal terus oleh kekuatan masyarakat sipil dan sebagainya. Jangan sampai amanat reformasi 98 ini akan setback gitu ya. Ketika dulu kita melakukan amandemen di tahun 99, hal pertama kali yang kita ubah, bangsa ini ubah adalah pembatasan masa jabatan presiden. Periode masa jabatan presiden itu yang dilakukan di amandemen pertama oleh MPR ketika sidang umum di tahun 99. Mengapa itu dilakukan pertama? Karena kita sadar bahwa selama 32 tahun sebelumnya tidak ada pembatasan masa jabatan presiden, meskipun dipilih melalui pemilu lagi, tapi bisa berulang kali untuk sekian periode gitu ya.
ketika akhirnya Presiden Soeharto menjabat hampir 32 tahun. Artinya beliau 6 kali terpilih berulang kali gitu ya. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun hingga tidak terasa sudah 32 tahun. Nah, itu yang kemudian menjadi bahan refleksi diri bagi bangsa ini ketika melakukan amandemen pertama di tahun 99. Pertama yang diubah adalah membatasi masa jabatan presiden menjadi 2 periode saja. 5 tahun dan kemudian bisa dipilih sekali lagi untuk 5 tahun berikutnya. Di negara-negara lain juga seperti itu, di Amerika misalnya. Tapi di sana setiap periodenya 4 tahun. Bisa dipilih lagi untuk satu periode berikutnya gitu ya. Jadi 2 periode, 4 tahun, 4 tahun, 8 tahun. Memang kecenderungan di negara-negara demokrasi seperti itu. Jadi kalau yang dikhawatirkan kalau nanti kita mengubah menjadi 3 periode, akan ada godaan lagi. Kenapa cuma 3 periode, nggak 4 periode, 5 periode dan sebagainya seterusnya gitu. Artinya ada godaan yang tidak ada batasnya gitu. Karena ini kekuasaan gitu, sangat menggiurkan. Power stand to corrupt, seperti yang dikatakan bahwa kecenderungan itu cenderung korup ya, dan absolute power korup absolutely gitu kan. Artinya ini yang harus menjadi perhatian agar tidak terjadi amandemen yang mengarah ke sana gitu ya. Kita bersyukur ada sejumlah partai yang bersikukuh teguh gitu sikap untuk menolak misalnya seperti PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan sejumlah partai lain. Tapi di saat yang bersamaan kita juga harus khawatir juga jangan sampai partai-partai ini masuk angin suatu hari nanti gitu ya. Akhirnya menjadi bagian dari pendukung amandemen gitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai awalan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bawono Kumoro, Esos Emikom, aku peneliti indikator yang dimana tadi yang menarik itu tentang bagaimana reformasi pertama yang dirubah adalah pembatasan kekuasaan dalam artian periode dari presiden itu sendiri. Tadi pun yang menarik udah 3 periode kayaknya nggak cukup nih, nambah lagi ya bisa jadi karena godaan-godaan kekuasaan kita tidak tahu Pak ya. Dan itu menjadi bahasan-bahasan yang menjadi yang viral lama artinya menjadi bahasan-bahasan umum di masyarakat hari ini yang menjadi buah bibir lah obrolan kopi pada masyarakat pada hari ini. Terima kasih Pak Bawono tadi yang mengantarkan materi pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Pak Mei. Kita cek dulu. Siap. Aman Pak? Siap. Dipersilakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman-teman host, gitu ya. Ada Mas Agung, kemudian juga ada Mas Bawono dan senior saya Kang Deden. Izin sharing sharing pengetahuan saya yang sedikit ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ulun rembuk mengapa kemudian wacana menunda pemilu ataupun perpanjangan menunda pemilu dan kemudian memperpanjang masa jabatan presiden dan juga tadi Mas Bawono menyebut itu implikasinya buat hampir seluruh lembaga gitu ya, hampir seluruh jabatan-jabatan politik gitu ya. Dan juga wacana 3 kali masa jabatan. Dalam perspektif hukum tata negara, sesuai dengan koridor keilmuan saya, kami diajarkan untuk kemudian membaca konstitusi itu ataupun membaca hukum itu tidak hanya pada teksnya saja. Karena hukum termasuk konstitusi sebagai the supreme of the land gitu ya. Jadi the supreme of the law in the land gitu. Jadi hukum tertinggi di sebuah negara itu secara umum kan memang tertulis. Ada beberapa negara yang konstitusinya tidak tertulis. Tapi bacaannya itu nggak cuma di teksnya itu semata. Kalau baca teksnya saja, maka nggak perlu ada fakultas hukum sebenarnya. Nggak perlu ada ilmu, gitu ya. Karena baca konstitusi, baca hukum itu harus disertai dengan ilmunya, nilainya, termasuk moral yang ada di dalam teks tersebut. Nah, tadi
Mas Bowono sempat menyampaikan soal amandemen pertama Undang-Undang Dasar di tahun 99 yang menyebutkan adanya pembatasan masa jabatan. Ya. Kita harus bacanya jangan dilihat ya memang ada pembatasan cuma dua kali periode, tapi harus lebih dari itu. Di situ ada sebuah nilai-nilai yang nilai-nilai adiluhur saya menyebutnya atau nilai adiluhum gitu ya, bahwa kita pernah mengalami otoritarisme karena konstitusi kita itu tidak membatasi masa jabatan presiden. Nah, karena itu harus ada pembatasan supaya apa yang disampaikan Mas Bowono tadi. Itu yang pertama. Yang kedua pun kalau misalnya berangkat dari cara kita membaca nilai atau moralitas konstitusi tersebut, maka kemudian kita tidak melihat teks di pasal 7 itu ya, pasal 7 mengenai pembatasan masa jabatan presiden itu tidak hanya di teksnya itu semata, ya. Karena apa? Tadi ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Seolah-olah kalau misalnya pembatasannya cuma 2 periode, ya karena hukum itu teks, konstitusi teks, ya kalau kita ada keperluan tinggal diubah aja. Apa susahnya sih gitu? Sampai-sampai salah satu rekan saya itu berseloroh. Suatu saat hari ini membunuh itu dilarang, dipidana, Kang Deden gitu ya. Tapi kalau misalnya suatu saat pembunuh ini, para pembunuh gitu ya, menguasai negara, terus dia ubah aturan main mengenai pembunuhan, maka kemudian pembunuhan jadi bukanlah tindakan kejahatan, dan kemudian maka orang yang membunuh ya boleh-boleh saja, bebas-bebas saja, karena nggak ada ancaman pidananya. Karena hukum hanya dimaknai sebagai teks semata, yang apabila perlu diubah ya tinggal diubah aja, tanpa melihat nilai atau moralitas bahwa pembunuhan itu dari zaman Nabi Adam pertama ada di dunia sampai sekarang itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Karena manusia itu tidak memiliki hak untuk mencabut, menghilangkan nyawa orang lain. Nah, apa konteks dalam isu penundaan pemilu dan 3 kali masa jabatan? Jadi tidak hanya sekedar soal 32 tahun sebenarnya. Tidak hanya sekedar kita pernah mengalami otoritarisme itu, tapi kemudian kita memiliki kesadaran peradaban bahwa kita harus memperbaiki konstitusi itu. Pada tanggal 8 konstitusi kita ini UUD 1945. Pada tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah kemerdekaan, pada saat Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan, Presiden Soekarno, waktu itu belum presiden ya, Soekarno sebagai ketua PPKI ketika itu menyampaikan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan kita sahkan ini adalah Undang-Undang Dasar kilat atau Undang-Undang Dasar revolusi jadi dia disebut itu sebagai revolusi groundwork. Groundwork itu Undang-Undang Dasar gitu ya. Jadi Undang-Undang Dasar revolusi, Undang-Undang Dasar revolusi karena kita baru merdeka, yang masih banyak celahnya, yang masih banyak kosongnya. Karena itu kata Ketua PPKI loh yang mengesahkan Undang-Undang Dasar itu loh, proklamator kita yang kemudian terpilih juga jadi presiden pertama kita. Beliau mengatakan suatu saat kita harus perbaiki, harus disempurnakan. Ya, nah memang kita bisa lihat sepanjang sejarah negara kita, perbaikannya baru terjadi di tahun 99. Reformasi konstitusi itu baru terjadi di tahun 99. Gitu, ya. Nah, dari situ perbaikannya apa? Bahwa kita menganut yang disebut sebagai paham konstitusionalisme. Paham untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi itu sendiri itu lahir dari paham membatasi kekuasaan. Kalau boleh dibilang konstitusi Amerika sebagai konstitusi modern pertama di dunia di era modern hari ini gitu ya. Walaupun konstitusi itu sebenarnya sudah dikenal dari zaman Yunani kuno gitu. Tapi kemudian dianggap sebagai konstitusi modern pertama. Itu adalah konstitusi yang tertulis pertama kali sebagai cara untuk membatasi kekuasaan di Amerika. Bagaimana kemudian orang-orang Amerika itu secara sadar mereka harus membentuk sebuah
aturan dasar tertinggi sebagai cara mengelola negaranya sekaligus cara membatasi kekuasaannya. Karena mereka belajar dari sejarah Inggris, kerajaan yang kemudian dianggap semena-mena. Gitu. Nah, kalau demikian, konstitusi Amerika itu tidak sempurna juga di awal-awal. Salah satunya apa? Mereka tidak membatasi masa kekuasaan jabatan presiden. Tapi karena mereka punya semangat tidak mau seperti Inggris, kerajaan, kepala negara, kepala pemerintahan itu terus-menerus memimpin, maka kemudian presiden pertama Amerika, George Washington itu, dia membaca teks konstitusinya itu dengan moral pembatasan kekuasaan yang mereka perjuangkan. Karena itu pada saat sebenarnya dia itu bisa menjadi presiden ketiga, dia nggak mau. Kalau kita baca buku-buku teks klasiknya Amerika, mereka mengatakan bahwa nggak ada tuh calon kandidat yang bisa mengalahkan George Washington untuk periode ketiganya. Tapi George Washington paham gitu ya, bahwa nggak boleh itu. Ini dia akan jadi semacam legacy yang akan diikuti berikut-berikutnya, dan itu buruk kalau misalnya dia sampai lebih dari 2 periode. Karena itu dia cukup 2 periode, dan itu kemudian oleh presiden-presiden berikutnya itu diikuti terus-menerus sampai kemudian Roosevelt gitu ya, Roosevelt kedua pada tahun 1930-an, pada waktu Amerika terlibat Perang Dunia Kedua juga, itu karena kondisi kedaruratan gitu ya di Amerika, perang gitu, Roosevelt ini terpilih sampai 4 kali. Tapi atas dasar kesadaran itulah bahwa kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan 2 periode tadi itu akhirnya harus diperbaiki. Pembatasan jabatan 2 periode di Amerika yang awalnya hanya didasarkan pada konvensi diubah menjadi teks konstitusi. Ya, jadi terjadi amandemen amandemen konstitusi Amerika di tahun 1940-an atau 1950-an itu untuk menyatakan secara tegas bahwa masa jabatan presiden Amerika hanya 2 kali. Jadi sama seperti kita ya, 1 kali, dan setelah itu bisa dipilih untuk maksimal 1 kali masa jabatan. Tujuan utamanya apa? Tadi membatasi. Nah, model Amerika ini karena bagus gitu ya, dianggap cara untuk ini itu diikuti oleh banyak negara. Hampir seluruh negara yang dia ingin disebut sebagai negara yang demokratis, negara yang paham konstitusionalisme, itu mengadopsinya. Tak terkecuali Tiongkok maupun Rusia misalnya. Namun pada saat kepemimpinan atau presiden di 2 negara ini sedang sangat kuat, sebut saja presiden yang sekarang, baik itu di Rusia maupun di Tiongkok, itu kemudian atas dasar presidennya itu bagus dan lain sebagainya, maka kemudian konstitusi 2 negara ini diubah untuk memberikan kesempatan kepada presiden yang kuat tadi untuk bisa memimpin terus-menerus. Jadi bahkan Tiongkok dengan Rusia pun sama gitu, mengikuti Amerika, tapi kemudian mereka ubah. Maka kemudian kita bisa lihat banyak kritik terhadap 2 negara ini karena dianggap negara yang tidak melakukan pembatasan kekuasaan secara proper, bahkan kemudian dianggap sebagai salah satu negara yang otoriter gitu ya. Nah, pertanyaannya, kita kan sudah memperbaiki model tadi membatasi 2 masa jabatan. Apakah kemudian kita malah justru mengikuti model baru nih, setelah dibatasi, udah dilepas aja, ya kan? Mengikuti pola siapa? Ya pola yang tadi saya sebutkan negaranya. Gitu. Nah, terakhir mungkin sebelum nanti yang lain akan saya sampaikan di diskusi yang lain, diskusi berikutnya gitu ya. Poin penting dari sini adalah soal ini adalah memberikan pengalaman bahwa cara membatasi kekuasaan, konstitusionalisme itu tidak lain adalah peradaban manusia yang modern. Karena pengalaman di hampir banyak negara, di banyak peradaban sebelum-sebelumnya gitu ya,
mau itu di Eropa, mau itu di Barat, mau itu yang di Islam, khilafah dan sebagainya, bahwa kekuasaan itu cenderung zalim, otoriter. Maka di era modern ini lahirlah kemudian paham untuk membatasi kekuasaan tersebut. Supaya apa? Supaya kepemimpinan yang atau kekuasaan yang di era dulu itu diperebutkan dengan darah gitu ya. Hari ini diperebutkan secara damai. Maka sejatinya konstitusionalisme, konstitusi, demokrasi, pemilihan umum yang reguler dan sebagainya itu adalah peradaban manusia modern. Ya, maka kemudian saya mohon maaf harus mengatakan kalau ini kita ubah, sebenarnya kita sedang berusaha untuk kembali kepada era pramodern, alias era apa istilahnya. Saya ingin menyebut aja kalau misalnya ini terjadi, Mas Bowono, maka ini kita kembali ke era pramodern. Kita menjadi orang-orang yang tidak maju gitu ya. Kurang lebih gitu, Kang Agung, untuk sebagai pengantar diskusi. Atur nuhun. Terima kasih Pak Me Susanto, SHMH, selaku pakar hukum tata negara yang sudah memberikan sebuah pandangan bagaimana hukum itu bukan hanya dalam hal tekstual saja, bahwa kontekstual ini pun menjadi satu catatan besar kita bahwa jika sebuah negara dikuasai oleh para pembunuh dan konstitusi diubah menjadi sebuah legitimasi untuk mereka bisa membunuh dan dilegalisasi, berarti memang hukum ini hanya sebatas tulisan saja. Dan ini menjadi satu bahasan yang besar bagi kita sebagai bangsa dan negara yang besar, dan tataran hukum ini menjadi satu catatan utama bagi kita bahwa pembatasan periode presiden ini menjadi satu isu besar bagi kita dan menjadi perhatian besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dari Kang Denden, cek Kang. Baik, Kang Agung. Sudah siap Kang? Enggak, Kang Agung. Ya, persilakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di Polsai untuk kesekian kalinya ya bisa bertatap muka dan bertatap layar bersama teman-teman di Polsai. Terima kasih pula kepada narasumber yang lain, jadi membuka wawasan saya tentang bagaimana barusan dari aspek politik oleh Kang Bawono dan dari aspek tata negara oleh Kang Mei. Jadi ingat almarhum ya, Profesor Asep Arlan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Gaya bicara Kang Mei mirip dengan almarhum barusan saya perhatikan. Mudah-mudahan kebaikan almarhum juga ada di Kang Mei ya. Baik Kang Agung, kalau dari aspek pemilu dan kebijakan publik barangkali tadi kita sama-sama mendalami ya apa yang disampaikan oleh dua narasumber bahwa ternyata persoalannya bukan hanya bagaimana mekanisme untuk penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan gitu. Jadi ada yang lebih besar temanya daripada itu. Ternyata barusan kami mengungkapkan bahwa amandemen ini juga persoalan peradaban gitu kan, bukan hanya persoalan politik teknis dan politis semata gitu. Baik, kita sudah melewati sebelum tema atau isu penundaan pemilu itu beberapa isu yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang terkait dengan pemilu. Misalnya 3 periode yang tadi disampaikan oleh Mas Bawono ya, bahwa sebelum isu yang sekarang 3 periode itu pernah muncul isu 3 periode sebelumnya gitu. Kemudian masuk ke dalam isu revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 apakah direvisi atau tidak. Begitu ya tarik ulurnya dari periode 3 periode kemudian ke isu revisi Undang-Undang Pemilu gitu kan yang akhirnya tidak jadi dan status quo Undang-Undang 7 2017.
Kemudian pada akhirnya sekarang sudah tarik-menarik itu sudah selesai gitu, tadi disampaikan oleh Mas Buwono bahwa ada kesepakatan politik ya antara Bawaslu, KPU, DKPP, dan DPR RI untuk menetapkan hari H pemilu itu pada tanggal 14 Februari tahun 2024, yang kemudian KPU RI periode yang sekarang yang belum demisioner itu menetapkan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 sebagai hari H pemungutan suara begitu. Tiba-tiba kemudian setback, tiba-tiba, halo, Kang Agung, masih kedengaran? Aman, Kang? Tiba-tiba kita mengalami setback. Kalau kita bisa bicara wacana yang agak setback itu tentang munculnya penundaan pemilu, dan tentunya tidak bisa kita lepaskan dari wacana 3 periode. Karena satu tema besar yaitu melabrak pembatasan kekuasaan yang disampaikan oleh kami tadi gitu. Nah, dalam perspektif pemilu dan penyelenggara begitu, seharusnya pemilu yang demokratis dan pemilu yang berkualitas itu dibangun sebelumnya dalam dua hal fundamental utama gitu. Fundamental yang pertama adalah lingkungan kebijakan yang kondusif. Jadi sebelum pemilu itu diselenggarakan, maka lingkungan kebijakan itu para stakeholders yang terkait dengan pemilu itu sudah kondusif, gitu. Sudah satu fokus, sudah satu komitmen untuk menyelenggarakan pemilu demokratis. Kemudian yang kedua, fundamental kedua adalah dasar hukum dan regulasi penyelenggaraan pemilu tersebut. Apa dasar hukum untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024 tersebut? Suka atau tidak, pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak direvisi, tidak didesain ulang bagaimana persoalan-persoalan pemilu di 2019, sehingga kemungkinan kita akan menggunakan, akan menghadapi persoalan-persoalan yang sama di 2024. Alih-alih kita berfokus untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang terjadi di 2019 supaya tidak terjadi di 2024, kemudian tiba-tiba kita langsung beralih kepada wacana untuk penundaan pemilu begitu. Meskipun bagi analis pemilu sebenarnya yang menjadi pertanyaan mendasar itu adalah aktor siapa yang bisa menunda pemilu, lembaga mana yang bisa menunda pemilu, kemudian instrumen apa yang bisa melakukan penundaan pemilu begitu, instrumen hukum atau produk hukum apa yang bisa melakukan penundaan pemilu, apakah dengan Perpu, misalkan cukup dengan Perpu, ataukah dengan undang-undang, dengan sidang di DPR gitu kan, atau dengan Mahkamah Konstitusi gitu, atau dengan dekret atau apa gitu. Jadi kan harus clear mekanisme ketatanegaraannya yang ditempuh itu seperti apa kalau seandainya ada penundaan pemilu. Terlepas tadi bahwa kita tidak punya alasan yang cukup kuat dan mengakar bagaimana si pemilu itu ditunda gitu. Kalau saya dari analis itu memungkinkan skenario planningnya gitu. Apakah yang akan terjadi kalau seandainya ada celah secara konstitusi untuk melakukan penundaan pemilu, apakah melalui Perpu, apakah melalui undang-undang, apakah melalui putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Bagaimanapun Mahkamah Konstitusi itu kan kewenangannya tidak ke penundaan pemilu, tetapi memutus sengketa pemilu kalau saya tidak salah, nanti dikoreksi oleh Kang Mei, kemudian memutus pembubaran partai politik, kemudian memutus sengketa antar lembaga negara atau primary state organ, dan satu lagi kalau tidak salah adalah judicial review. 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi itu tidak nyampe untuk melakukan penundaan pemilu. Apakah penundaan pemilu ini dilakukan oleh Presiden? Karena tadi kita Mas Bawono tadi menyampaikan bahwa Presiden jawabannya kali ini cukup normatif. Gitu. Presiden jawabannya kali ini cukup normatif, artinya mungkin ada bagian pertimbangan Presiden di bagian benaknya mungkin saja untuk melakukan penundaan pemilu demi kebijakan publik yang unggul, yaitu pengalihan ibu kota negara gitu kan, karena seperti kita ketahui bahwa ibu kota negara tidak bisa dibangun selama setahun atau 2 tahun. Seperti itu. Jadi dari hemat kami gitu, ketika kita bicara aktornya siapa, kemudian bicara instrumennya apa untuk menunda pemilu, maka di situ ada peluang bagi saya melihatnya sebagai peluang terjadinya krisis ketatanegaraan maupun krisis politik gitu. Jadi ketidakpastian atas pemilu 2024 atau krisis pada pemilu itu berdampak pada krisis ketatanegaraan dan krisis politik.
Ini yang harus kita cegah, bagaimana pemilu itu dapat jaminan diselenggarakan secara demokratis dan berkualitas. Kalau seandainya pemilu ini masih belum selesai urusan politik kepemiluannya atau politik hukum pemilunya, gitu, maka tidak akan menjamin pemilu itu diselenggarakan secara berkualitas dan demokratis. Tetapi kalau seandainya semua pihak, stakeholder, semua elemen bangsa itu berfokus dan komit untuk menyelesaikan terlebih dahulu sebelum tahapan, dan seperti kita ketahui tahapan itu dimulai, Mas Agung, sekitar bulan Juni ya, 14 Juni 2022, karena kita tarik dari 14 Februari itu sekitar 20 bulan, maka akan jatuh kemungkinan diduga pada 14 Februari tahun 2022. Dalam waktu 2 bulan ini apakah cukup menyelesaikan sengkarut tentang penundaan pemilu dan 3 periode gitu. Karena setelah itu seharusnya kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Kita seharusnya fokus kepada pelaksanaan pemilu yang demokratis itu. Seperti itu barangkali Kang Agung dan para narasumber gitu. Jadi saya fokus pada 2 hal untuk menjamin sebuah pemilu yang demokratis dan berkualitas itu, maka lingkungan kebijakannya harus mendukung penuh secara kondusif. Kemudian yang kedua harus selesai dulu politik hukum pemilunya sampai tahapan itu dimulai. Begitu barangkali Kang Agung. Untuk sementara dikembalikan kepada Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Denden Denny Hendrik SMAP selaku analis pemilu dan kebijakan publik, yang dimana tadi sudah memaparkan bagaimana hal-hal yang menjadi satu catatan besar ya tentang kita tidak boleh menoleh ke belakang lagi, karena memang kita sudah terhitung, dan satu catatan besar itu tentang lembaga apa, konstitusi yang mana yang akan menjadi palu sahkannya 3 periode, karena memang hal tersebut menjadi satu yang bahasan besar dan utopis ya, dalam artian sangat sulit gitu di tengah-tengah seperti ini, dan sudah terhitung tadi 14 Februari Kang ya, 14 Februari 2024 ya, 14 Februari 2024 itu jatuh. Bagaimana kita melihat ke depan sebagaimana pemilu ini harus berjalan dengan baik dan bagian dari ekspresi demokrasi itu sendiri. Nah, dari 3 pemateri tadi, dari berbagai perspektif, dari Mas Bawono, dari Kang Me dan Kang Denen juga, pada hari ini bahasan-bahasan ini menjadi bahasan yang besar ya Kang ya, dan Mas Bawono juga tentang tadi, apalagi ada satu sebenarnya sih yang sekarang lagi naik ya oleh salah satu menteri juga sih, tentang bagaimana 110 juta data yang katanya menjustifikasi untuk pemilu ini diundur. Dan ada beberapa meme juga yang berseliweran ya, apa yang menjadi alasan presiden harus turun katanya. Padahal kan alasan-alasannya ya Bapak udah selesai bahasan-bahasan teman-teman di puasa dan sebagainya, dalam artian ini sudah menjadi bahasan-bahasan yang normatif kalau tadi Mas Bawono mengatakan ya, dan hal-hal yang tidak literatif dan tidak tidak berdasar lah, seperti itu. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya ini yang menjadi usulan-usulan, menjadi hal-hal yang ingin kita perdalam juga sebenarnya para narasumber. Ini yang pertama tentang apakah secara konstitusional pemilu 2004 bisa dimundurkan? Mungkin ada hal-hal yang ingin kita perdalam tentang secara konstitusi, benar nggak sih kalau tadi mungkin dari Kang Denden ya, tentang lembaga apa, konstitusi yang mana yang bisa menjustifikasi 3 periode ini bisa dimuluskan gitu. Apakah masih ada atau memang sudah benar-benar sudah kita hapuskan, kita kali nol, bahwa tidak ada satu konstitusi yang 3 periode ini bisa terlaksana gitu. Mungkin pertama dari Kang Denden dulu ya Kang. Persilakan Kang. Baik Kang Agung. Tadi kita mendapatkan penjelasan yang menarik dari Mas Bawono tentang bagaimana jangkauan dari penundaan pemilu ini, insentifnya itu, insentif demokrasinya itu sangat luas gitu, karena berdampak kepada DPR RI, DPR
DPD, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota gitu. Sebagai bentuk dukungan terhadap penundaan itu, ada dukungan politik terhadap penundaan itu adalah regimentasi dari masa jabatan selama kurang lebih 2 tahun gitu. Kalau seandainya memang 2 tahun. Nah, kembali lagi kepada yang disampaikan oleh Kang Mei tadi gitu ya. Menurut saya kalau seandainya mengambil mekanisme ketatanegaraan dengan cara amandemen konstitusi, begitu, pertanyaan mendasarnya adalah kita tidak hanya terjebak pada sikap pelecehan atau sikap penghormatan terhadap konstitusi, tapi lebih dari itu, bahwa apa yang nanti dilakukan oleh para politisi itu akan terduga melakukan pengkhianatan terhadap negara, terhadap konstitusi gitu. Itu. Jadi tidak hanya isunya itu pelecehan terhadap konstitusi, menurut saya berkembang lebih jauh bahwa itu akan berkembang menjadi isu pengkhianatan terhadap konstitusi, karena konstitusinya tidak memberikan ruang, begitu. Jadi ada waktu, ada ruang dan waktu di mana penyelenggaraan negara itu tidak sesuai dengan konstitusi. Artinya kalau kita mengkhususkan waktu tersebut, memberikan waktu kepada para politisi tersebut, kemudian melakukan amandemen gitu, pertanyaan dasarnya apakah itu bukan hanya pelecehan terhadap konstitusi, tetapi juga pengkhianatan terhadap konstitusi. Dan pengkhianatan terhadap konstitusi juga adalah pengkhianatan terhadap negara gitu. Dan bisa jadi mungkin itu membuka peluang kalau seandainya bergulir gitu kan, ada 2 kubu mungkin nantinya di parlemen kita. Apakah mungkin yang mendukung terhadap regimentasi tersebut, atau justru yang memanfaatkan itu untuk melakukan, sebenarnya bukan impeachment ya, karena sebentar lagi selesai. Tapi kalau seandainya itu dalam waktu 2 bulan ini, kan tahapan di bulan Juni gitu kan, sekarang udah bulan Maret, April, Mei, kalau misalkan terjadi amandemen konstitusi pada bulan-bulan ini wacana gitu kan, maka wacana tentang impeachment pun menurut saya akan muncul gitu, karena pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi tersebut. Sehingga ini yang saya sebut akan membuka krisis ketatanegaraan ketika terjadi ketika pemilu diundurkan gitu. Tapi kalau seandainya kita mau tetap berfokus kepada kebijakan publiknya pemilu, kalau kita dikasih pilihan pemilu dulu atau IKN dulu, tentunya kan kalau dari sisi kebijakan publik dua-duanya memiliki competitive advantage gitu kan. Tetapi tentunya yang berdampak kepada fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pemilu. Begitu. Jadi harus merelakan bahwa agenda IKN itu harus terselak dulu oleh penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi kalau menurut hemat saya gitu, insentif kekuasaan yang disampaikan oleh Mas Bawono tadi tidak menjamin bahwa itu akan memuluskan proses amandemen, begitu, karena ada isu lain, yaitu isu terhadap pengkhianatan terhadap konstitusi, juga pengkhianatan terhadap negara. Begitu. Seperti itu, Kang Agung. Siap, Kang Deden, terima kasih atas pendapat tentang bagaimana, apakah masih ada celah seperti apa, tadi sudah dijelaskan perspektif dari Kang Deden selaku analis pemilu dan kebijakan publik. Selanjutnya mungkin dari Mas Bawono dulu, persilakan Mas. Ya, terima kasih Kang Agung. Ya, memang kalau ditanya mekanismenya apa ya, instrumennya apa untuk menunda pemilu. Nah, apabila pemilu 2024 tidak digelar seperti sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024, maka tidak ada dasar hukum kuat mengenai siapa akan berperan dalam mengendalikan pemerintahan atau memegang kekuasaan eksekutif, karena masa jabatan presiden wakil presiden habis pada 20 Oktober 2024. Nah, pertanggal itu Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berstatus dimisioner, gitu kan. Nah, ini kalau kita bicara dari aspek hukum ya, legal hukumnya tata negara, mungkin kami bisa melengkapi itu ya. Nah, di dalam konstitusi juga tidak disebutkan mengenai mekanisme perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, ketiadaan mekanisme inilah karena konstitusi secara tegas di bagian lain dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu mengamanatkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu di pasal 22E ayat 1 gitu ya.
Jadi periodisasi 5 tahunan ini didasarkan pada semangat menjamin kepastian sirkulasi kekuasaan secara teratur dan demokratis gitu ya. Nah, jadi kalau jalan apa yang harus dilalui oleh para pengemuka gagasan penundaan pemilu ataupun pengemuka gagasan penambahan periode masa jabatan presiden, ya jalannya adalah amandemen. Tapi amandemen sendiri kan tidak mudah dilakukan. Kan ada ketentuan di konstitusi itu 2/3 kalau saya tidak salah ya dari anggota MPR yang harus mengusulkan, kemudian nanti harus jadi sekian berapa per 3 atau berapa persen dari anggota MPR gitu ya. Nah, kuncinya di mana untuk menggagalkan proses menuju ke sana adalah pada keteguhan sikap gitu ya, komitmen terhadap demokrasi konstitusional di Indonesia, komitmen terhadap keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia, terutama dari sikap partai-partai politik gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita bersyukur ada partai-partai yang menolak gagasan penundaan pemilu ini jumlahnya masih lebih besar dibandingkan partai-partai yang secara kursi di parlemen gitu ya, masih lebih besar dibandingkan partai-partai yang ketua umumnya mengemukakan gagasan tersebut gitu ya. PDI Perjuangan kemarin itu disampaikan melalui salah satu elitnya Pak Ahmad Basarah, kita menarik diri dulu dari usul amandemen untuk memasukkan PPHN, pokok-pokok haluan negara. Dikhawatirkan ada takut penumpang gelap gitu ya, karena kondisi saat ini sedang ramai penundaan pemilu dan sebagainya. Kita tentu patut apresiasi terhadap sikap PDI Perjuangan tersebut. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa partai-partai yang kontra terhadap gagasan ini jangan sampai masuk angin nanti. Jangan sampai masuk angin, berbalik badan dan sebagainya. Kita juga soalnya pernah punya pengalaman juga dulu waktu awal tahun lalu, partai-partai ada yang menginginkan undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu itu direvisi gitu ya. Teguh sikapnya, tapi kemudian masuk angin gitu. Masuk angin akhirnya tidak jadi itu undang-undang nomor 7 tahun undang-undang pemilu itu dan undang-undang pilkada tidak jadi direvisi, diperbarui gitu ya. Nah, kunci yang lain adalah soliditas di DPD RI. Anggota-anggota DPD RI yang dari 34 provinsi di Indonesia ini juga kan mereka kan kekuatan, kalau berbicara MPR kan mereka kekuatannya signifikan juga gitu ya. Bagaimana soliditas mereka? Kita bersyukur juga beberapa statement sikap gitu ya dari DPD RI, paling tidak dari ketuanya Pak Lanyala Mataliti yang hingga hari ini masih menunjukkan sikap yang kontra terhadap penundaan pemilu gitu ya. Nah, ini juga mudah-mudahan ini cerminan dari soliditas anggota DPD RI bahwa mereka tidak tergoda dengan insentif kekuasaan yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jangan sampai mereka suatu hari nanti kena lobby dari para pengemuka gagasan penundaan pemilu. Wah, enak nih, kita nggak perlu kampanye buang-buang uang lagi, capek-capek lagi mempromosikan diri, menjual gagasan di depan publik. Tanpa pemilu kita udah kepilih lagi nih, gitu. Udah menjabat lagi paling tidak beberapa tahun ke depan. Gitu. Nah, saya kira kuncinya di situ, soliditas di partai-partai yang hingga detik ini kontra terhadap gagasan tersebut, dan juga DPD RI. Ya, ini bagaimana wacana ini meskipun mungkin nanti dalam beberapa minggu ke depan redup, tapi harus terus kita kekuatan masyarakat sipil, akademisi, intelektual itu harus tetap menyoroti ini, mengkritisi ini ya. Jangan sampai suatu hari, karena kita punya pengalaman di beberapa tahun terakhir ini, undang-undang yang proses pembuatan undang-undang gitu ya terjadi dalam sekejap gitu ya, cepat gitu, tanpa ada partisipasi publik gitu ya, tiba-tiba udah jadi gitu ya. Undang-undang revisi KPK misalnya, Omnibus Law. Kemudian terakhir undang-undang IKN itu kan super cepat sekali itu. Dan mungkin Kang Mei Santo nanti bisa memaparkan dari aspek perundang-undangannya kok bisa cepat sekali gitu. Nah, jangan sampai ini kita mengurangkan tensi perhatian kita terhadap isu ini, tiba-tiba udah masuk tuh proses amandemen gitu. Nah, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Saya kira itu Kang Agung.